Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Apa yang terjadi bila manusia hidup tanpa listrik? Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, tanpa udara selama beberapa menit saja. Tanpa listrik, sulit memperkirakan. Dalam sebuah roda perekonomian, ketiadaan listrik membuat segala sesuatunya terhenti. Mulai dari alat komunikasi, sinyal, penerangan, akses data, transportasi, bahkan untuk pasokan kebutuhan makanan dan air minum bisa terhenti. Kekacauan bisa terjadi. Anda ingat berita waktu terjadi pemadaman listrik seluruh Jakarta? Perekonomian langsung lumpuh. Penduduk dunia pernah hidup tanpa listrik sampai abad ke-18. Saat listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin dan dikembangkan oleh Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Tapi saat ini, di Indonesia, juga masih banyak daerah pelosok yang kondisinya seperti abad 18. Tidak ada listrik. Saya mau ajak Anda mengenal seberapa penting listrik ini bagi kemajuan sebuah daerah dan peradaban. Tanpa listrik, tidak ada perangkat elektronik penunjang perekonomian yang bisa digunakan. Sinyal telepon tidak ada karena tidak ada daya untuk menyalakan base transmitter station atau menara penguat sinyal. Tidak ada percepatan pengelolaan ekonomi karena tidak bisa menggunakan komputer atau laptop. Sulitnya komunikasi karena tidak tersedianya jaringan telepon dan data. Tanpa listrik, pelajaran di sekolah hanya sebatas mengikuti buku kurikulum yang tidak terbaharui dari tahun ke tahun. Ketinggalan informasi dan kemajuan-kemajuan zaman yang seharusnya bisa membantu masyarakat pedalaman. Tanpa listrik, layanan kesehatan bagi masyarakat juga tidak bisa maksimal, mulai dari informasi jenis penyakit, pengobatan, dan komunikasi untuk penanganan lanjutan dengan rumah sakit di pusat kota dan sebagainya. Sebuah daerah akan sulit berkembang cepat tanpa adanya dukungan teknologi dan peradaban yang modern. Peradaban dan teknologi ini tidak bisa berjalan tanpa adanya listrik. Hari ini, kita dengan mudahnya mengirimkan pesan dengan perangkat ponsel kita, yang dalam hitungan detik bahkan hampir saat itu juga sampai kepada penerima. Tapi zaman dulu, untuk menyampaikan pesan, seorang kurir harus berkuda, menggunakan perahu, bahkan harus berjalan kaki berhari-hari untuk menyampaikan sebuah pesan. Untuk daerah yang terpencil, satu-satunya cara untuk memberikan informasi ke suatu daerah agar terjadi perubahan adalah dengan mengirimkan kurir yang membawa semua informasi tadi untuk dibagikan. Kurir yang sanggup menghadapi semua kemungkinan yang terjadi di lapangan. Kurir yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat dengan solusi-solusi praktis. Kurir yang memiliki ilmu pengetahuan yang akan memanusiakan manusia. Kurir tadi adalah guru. Kita bukan bicara guru yang justru mencari tempat nyaman, lengkap fasilitas, ada listrik, sinyal telepon, dan sebagainya. Kita bicara tentang guru yang mau mendedikasikan hidup mereka untuk tinggal di tempat yang jauh dari kota, jauh dari mata air, tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik untuk penerangan. Itulah kenapa guru-guru tangan pengharapan dipilih dari orang-orang yang mau berjuang untuk bangsa ini. Guru-guru pedalaman ini diperlengkapi dengan berbagai jenis pengetahuan dan keahlian agar bisa bertahan di pedalaman dan menjadi dampak di tengah-tengah masyarakat. Orang yang luar biasa. Bukan, saya belum ya. Tapi kalau yang dilihat-lihat dari banyak sih berita-berita apa gitu ya. Dengan semua keterbatasan mereka tetap mau ngajar. Wah, superhero, pahlawan sih. Yang benar-benar pahlawan nih kayaknya. Orang-orang yang dengan semua fasilitas yang terbatas, keadaan yang terbatas, semua yang dibatasi tapi mereka tetap mau berjuang buat anak bangsa.
drill hero, guru pedalaman. Kalau menurut saya, arti guru pedalaman itu salah satu pekerjaan yang sangat mulia ya Kak. Karena tidak semua orang tuh memiliki panggilan, memiliki hati untuk bisa bisa menyalurkan potensinya di pedalaman. Karena kan yang kita tahu sekarang banyak orang pintar, banyak orang yang bisa. Tapi kan apakah mereka mau pergi ke pedalaman mengajar anak-anak di sana? Kan tidak ada. Tidak banyak orang yang mau. Hanya orang yang punya niat, betul-betul tekad dari hati, punya panggilan, baru bisa ke pedalaman. Di daerah yang tidak ada listrik, guru-guru Tangan Pengharapan setiap hari harus mempersiapkan materi-materi pelajaran untuk keesokan harinya dengan penerangan seadanya. Beberapa guru di daerah Sumba harus mengisi daya powerbank mereka menggunakan panel surya untuk digunakan sebagai daya penerangan di malam hari. Beberapa guru di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki malam hari dengan penerangan yang sangat minim untuk mengambil air, karena hingga sore hari mereka masih mengajar kelas bimbingan belajar. Akibat puluhan tahun hidup tanpa listrik, masyarakat di pedalaman cukup sulit untuk berkembang. Mulai dari perubahan pola pikir hingga gaya hidup. Seperti di NTT, masyarakat masih banyak yang tinggal di rumah-rumah bulat, tidak ada jendela, dengan pintu masuk berukuran 1 meter. Segala sesuatu dilakukan di dalam rumah tersebut. Mulai dari tempat untuk tidur, memasak, menyimpan makanan, bahkan sampai menyimpan ternak. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita penyakit paru, kulit, dan sebagainya. Yang paling mirisnya adalah di masa pandemik ini, sekolah-sekolah tutup sementara untuk menghindari penyebaran virus corona. Dan peraturan ini diterapkan di seluruh Indonesia. Lalu anak-anak dianjurkan untuk belajar dari rumah, menggunakan smartphone dan jaringan internet. Sekali lagi, menggunakan smartphone dan jaringan internet. Hello? How come? Dulu, sebelum pandemik, anak-anak di pedalaman Sumba harus berjalan kaki dari rumah mereka berkilo-kilometer. Mulai dari 2 kilometer sampai 8 kilometer setiap hari. Pergi pulang 4 hingga 16 kilometer. Selama pandemik, anak-anak ini tidak datang ke sekolah. Lalu, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang layak? Disinilah peran guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan setiap hari mendatangi rumah anak-anak didik mereka satu persatu, bergantian, berkilo-kilometer, untuk bisa membagikan ilmu pengetahuan yang kelak bisa mengubah masa depan mereka. Halo, selamat siang. Hari ini saya akan berkunjung ke rumah salah satu siswa bernama Elfrida Tao. Untuk sampai di desa Oenan tempat ia tinggal, saya harus berjalan kaki kurang lebih 6 km. Sejak adanya peraturan pemerintah untuk melakukan pembelajaran online dari rumah, kami di pedalaman tidak dapat menerapkannya karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, ditambah lagi listrik dan jaringan yang belum masuk di desa ini. Oleh karena itu, kami sebagai guru pedalaman memilih untuk mengunjungi rumah siswa untuk tetap melanjutkan pembelajaran.
Selama pandemik ini, guru-guru Tangan Pengharapan berjuang untuk bisa mengajar anak-anak di rumah mereka masing-masing sembari bersilaturahmi dengan orang tua anak-anak didik mereka. Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar ke rumahnya salah satu murid kita, kelas 3 namanya Gesa, dan orang itu satu kelompok ada 3 orang karena satu kelas 3 itu jumlahnya 3 orang. Jadi kita belajar di rumah dan kita akan ke rumahnya Gesa. Selamat siang, saya hari ini akan mengunjungi anak-anak di Desa Baban yang biasanya datang ke senter untuk belajar yang jaraknya kira-kira 1 km. Hari ini saya bersama dengan anak-anak dari Kampet. Kami akan berjalan bersama karena harus melewati beberapa kebun untuk sampai di tujuan kami hari ini. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke rumah salah satu siswa yang terletak di Kampung Semiri, Desa Semiri, Kecamatan Loloau, Nias Selatan. Jadi kami ke rumah siswa namanya Ucok, belajar dari rumah ke rumah untuk pencegahan virus corona. Ayo teman-teman ikuti kami. Oke, baik teman-teman, ini ada rumah siswa kita namanya Ucok. Lumayan jauh, menguras tenaga, melintasi gunung, menyeberangi sungai, dan harus lewati hutan karet. Dan sekarang kami sudah sampai di rumahnya. Ayo kita langsung ke rumahnya. Dari antara anak-anak didik ini, nantinya guru Tangan Pengharapan akan menilai, memantau, dan memutuskan apakah ada anak yang layak untuk dibeasiswakan di sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Agar kelak menjadi pemimpin yang kembali untuk membangun daerahnya dan mengeluarkan masyarakatnya dari kemiskinan. Guru bagaikan cahaya kecil yang menjadi harapan untuk membawa generasi penerus bangsa ini keluar dari kekelaman. Lilin kecil bagai asa dalam kehampaan, penghibur kelam dalam kegelapan. Didikan guru tersenyum dalam sapaan, uluran tangan dalam memberi pengharapan.
Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.